Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatan, ada dua nikmat. Maghbunun, tersembunyi, bainan nas, jarang yang orang ketahui, yaitu nikmatus sihah wal faraq, kenikmatan kesehatan dan nikmat kelapangan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga masih bisa kita menjalankan kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu memujinya dan beribadah kepadanya. Baik Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang silsilah manahijul muhadditsin, silsilah episode tentang metode-metode ulama dalam hadis, ulama hadis dalam menentukan metode atau manhajnya dalam kitab mereka. Kemarin kita sudah membahas tentang manhaj Imam Al-Bukhari. Kemudian juga pembahasan kedua kita bahas manhaj Imam Muslim. Sekarang masuk metode yang ketiga, yaitu Imam Abu Daud. Malam ini kita cukupkan pembahasan tentang bagaimana biografi Imam Abu Daud, kemudian bagaimana pengenalan di kitab sunannya, kemudian baru kita masuk ke metode bagaimana ketika kita membaca kitab Sunan Abu Daud. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalaulah seorang thalabul ilmi, nama Abu Daud itu enggak asing. Tetapi kalau Abu Daud itu ada dua, harus diketahui. Ada Abu Daud at-Tayalisi, ada Abu Daud yang kunyahnya ini yang sedang kita bahas. Kalau Abu Daud yang Sahihus Sunan itu terkenal dengan nama Sulaiman ibnu Ash'ath. Tapi kalau Abu Daud yang Sahihul Musnad, ada Abu Daud yang punya kitab Musnad, itu namanya Sulaiman ibnu Daud ibnu Jarud at-Tayalisi. Jadi mereka kitabnya sama-sama, satunya di Sunan, satunya di Musnad. Apa perbedaannya? Kalau yang kita bahas kemarin jami' sama sahih. Jami' berarti mengumpulkan semuanya. Sahih berarti hanya aja sahih saja di dalamnya. Tetapi malam ini beda pula, Sunan. Kalau Imam Abu Daud Ibnu Jarud itu punya Musnad. Kalau Musnad berarti sesuai urutan dengan sahabat. Tapi kalau Sunan ini, kenapa kita mulai dengan Sunan Abu Daud? Karena Sunan Abu Daud adalah orang yang pertama mengarang kitab dengan langsung diberi nama Sunan. Sunan itu jamak sunnah. Berarti kalau Sunan, semua kitab itu langsung bertertibkan dengan urutan-urutan secara fikih. Jadi Bapak Ibu, kalau mencari judul berkenaan dengan hukum-hukum syariat tetapi langsung bersandarkan, langsung merujuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat diarahkan untuk melihat dan membuka dan merujuk ke kitab Sunan Abu Daud. Malam ini kita bahas dari biografi beliau, namanya Sulaiman ibnu Ash'ath ibnu Shaddad ibnu Amru ibnu Amir al-Asdi as-Sijistani. Al-Asdi nisbatkan al-Asdi itu dinisbatkan kepada Al-Asd, yaitu sebuah kabilah yang ada di Yaman. Maka ulama mengatakan karena beliau dari Azad Asdi, maka beliau termasuk orang Arab asli. Kemudian Sijistan
Sijistan adalah tempat di mana beliau dilahirkan, tapi bukan tempat beliau nanti wafatnya di tempat lain. Beliau lahir tahun 202 Hijriah di Sijistan, yaitu negara yang dimana beliau mulai tumbuh. Kemudian di akhir nanti beliau akan tinggal di Basrah yaitu di Irak, yaitu di mana tempat tinggal beliau, tempat tinggal yang penuh dengan tumbuhnya ulama. Jadi beliau tinggal itu di lingkungan yang penuh dengan keilmuan yang sangat luar biasa. Kemudian bagaimana dengan ilmunya, dengan rihlahnya, dengan perjalanan? Karena seorang pelajar itu tak mau dipungkiri, dia harus melaksanakan perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta alaih, karena ilmu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi tersebut. Imam Abu Daud salah satu ulama yang dimana beliau banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Bahkan beliau kekhususannya, beliau memulai untuk melakukan perjalanan di mana umurnya yang masih muda. Kalau kita nanti baca bagaimana ke guru-gurunya, syuyukhnya, Imam Abu Daud salah satu ulama yang bisa melazimi kepada kibarus syuyukh. Maka ketika beliau lahir tahun 202 Hijriah, beliau umur 18 tahun sudah melaksanakan perjalanan ke negeri seberang. Jadi sudah meninggalkan Sijistan. Maka di sini beliau memulai farahala ila Irak. Beliau jelajahi dulu dari Irak. Kemudian Wasit semua wilayah dari Irak. Kemudian Basrah. Kemudian pergi ke Hijaz, pergi ke Syam, pergi ke Mesir. Nah, maka beliau mengumpulkan semua ilmu dari para alim ulama. Beliau kumpulkan di mana waktu yang sangat masih muda. Karena waktu muda waktu yang paling efektif seseorang untuk belajar. Maka ada sebuah ibarat, kata Imam Ibrahim Al-Harbi, salah satu ulama hadis yang terkemuka juga, ketika beliau memuji Imam Abu Daud, beliau mengatakan, al-yana li Abi Dawud al-hadith kama al-yana li Dawud alaihi salam al-hadith. Kekhususan Nabi Daud alaihi salam itu bisa menjinakkan atau melunakkan besi, memudahkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada Imam Abu Daud, yaitu di majalul hadis. Jadi al-yana li Abi Daud sahibus sunan itu al-hadis, kama al-yana li Daud alaihi salam al-hadis. Bagaimana Imam Nabi Daud alaihi salam itu salah satu mukjizatnya yaitu bisa melayinkan hadis. Bagaimana dengan syuyukhnya? Bagaimana dengan guru-gurunya? Guru-guru Imam Abu Daud termasuk ulama kibar. Salah satunya Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ali al-Madini. Imam Ahmad ibn Hanbal itu beliau meninggal tahun 241 Hijriah. Dan termasuk salah satu kitab dari yang beliau karang adalah Su'alat Abi Daud li Imam Ahmad. Jadi beliau di masa muda itu udah banyak karangan. Salah satunya pertanyaan-pertanyaan yang beliau tanyakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi kalau Imam Ahmad meninggal 241, berarti beliau mulai umur mungkin kira-kira dari 202 ke 40, mulai di bawah 40 tahun beliau udah banyak karangan. Nah, itu dalam kitab Su'alat. Kemudian bagaimana kita kalau melihat murid-muridnya? Murid-murid beliau pun sangat terkenal, seperti yang akan kita bahas kalau ada waktu pembahasan yang kedepannya, yaitu metode manhajul muhaddisin al-Imam Muhammad ibnu Isa at-Tirmidzi.
Jadi Imam Ibnu Isa At-Tirmidzi itu salah satu muridnya Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala. Salah satu muridnya yang terkenal Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Khallal, kemudian Imam Ismail Ibnu Muhammad As-Saffar, dan masih banyak ulama-ulama yang terkenal dari yang keluar dari madrasah Imam Abu Daud radhiyallahu anhu. Kemudian bagaimana dengan karangan-karangan beliau? Beliau dalam masa hidupnya banyak mengarang. Yang terkenal salah satunya dan tidak boleh ditinggalkan ketika seseorang belajar, yaitu kitab yang akan kita bahas, yaitu tentang Sunan Abu Daud. Banyak, beliau punya kitab namanya Risalah fil Qadar, punya kitab Su'alat, punya kitab Munfarid atau Infirad, bagaimana semua riwayat ahlu negara tersebut ketika meriwayatkan dari orang-orang setempatan saja. Kemudian beliau wafat tahun 275 setelah diminta untuk pindah ke Basrah. Jadi beliau meninggalnya di Basrah tahun 275 Hijriah. Setelah suatu hari beliau tinggal di rumahnya, kemudian didatangi oleh seorang raja, diminta agar pindah ke Basrah karena di Basrah banyak tempat fitnah, jadi orang enggan untuk tinggal di Basrah. Jadi pada tahun 271 barulah beliau datang ke Basrah, tinggal di sana 4 tahun, kemudian datang meninggal pada tahun 275 dan dikuburkan di Basrah. Karena pada saat itu masyarakat ini kemanapun para ulama, maka dia akan diikuti. Jadi salah satu caranya kepada yang dilakukan seorang raja tersebut agar seseorang penduduk tersebut mau tinggal di Basrah, maka ditariknya Imam Abu Daud agar tinggal di Basrah, maka pengikutnya semuanya mengikut. Nah, jadi karena ulama menjadi tonggak ujung untuk arahan dalam hidupnya, maka kemanapun para ulama, ketika membaca kitab bagaimana biografi Imam Abu Daud ini, masya Allah sangat luar biasa. Baik, kemudian bagaimana dengan kitab Sunan? Ini kitab namanya Sunan Abu Daud, lebih terkenalnya. Jadi kalau kita membahas tentang Manahijul Muhaddits dan kitab Sittah, diawali dengan Bukhari, Abu Daud ini yang ketiga. Imam Bukhari, Imam Muslim ini yang ketiga, Imam Abu Daud, baru Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Itu silsilah metode. Kalau kita ada waktu kita habiskan 6 itu, 6 rawi yang harus kita ketahui. Karena setiap imam atau setiap seorang khatib ketika menyampaikan khutbahnya di atas mimbar, itu la yakhlu, tidak jauh-jauh pembahasan, pasti merojeknya ke kitab Sittah itu, ke kitab 6 itu. Nah, jadi bagaimana nanti kalau seorang khatib mengatakan al-hadis diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud, apakah langsung kita terima atau tidak? Karena dalam Abu Daud namanya Sunan, nggak sahih. Berarti apakah di sana ada yang dhaif? Ada. Maka kita bahas malam hari ini. Penamaan kitab Sunan Abu Daud. Bagaimana kok kita tahu namanya itu Sunan Abu Daud? Maka di sini mengatakan warada al-ism kitab Abu Daud indal ulama bi ismi Sunan. Beliau menamakan kitabnya Sunan karena beliaulah sendiri yang mengatakan dalam kitabnya Risalah Abi Daud di Ahli Mekah. Jadi beliau mengarang sebuah surat yang menjadi kitab juga kepada penduduk Ahli Mekah, karena penduduk Ahli Mekah ketika sudah mendapatkan kitab Sunan Abu Daud tersebut menanyakan bagaimana yang ada di kitab ini. Maka beliau menjelaskan, fa innakum, wahai Ahlul Mekah, ketika engkau menanyakan sa'atum an adzkura lakum, ketika wahai engkau Ahlul Mekah meminta saya untuk menyebutkan al-ahadits, hadis-hadis allati fi kitabis Sunan, yang disebutkan dalam kitab Sunan. Jadi kalau kita belajar fikih kolaborasi dengan hadis, ini langsung masuk dalam kitab Sunan Abu Daud. Jadi sudah dimulai dengan kitab Thaharah, sudah tertib sebagaimana bab-bab fikih yang ada di kitab fikih. Jadi kalau kita nyari pembahasan tentang persoalan apa, bagaimana hukumnya ini, langsung dapat dalilnya hadis, maka
disarankan langsung menuju ke kitab Abu Daud. Bagaimana pembahasan? Nah, makanya penamaan tadi itulah yang diungkapkan beliau sendiri, yaitu Imam Abu Daud ketika menjelaskan risalah Abi Daud di Ahli Makkah, maka beliau mengatakan fa innakum sa'altum an adzkura lakumul ahadits allati fi kitabis sunan. Ketika engkau menanyakan kepada saya tentang hadis-hadis, maka saya sebutkan dalam kitab sunan. Maka sampai sekarang terkenal dengan kitab As-Sunan li Abi Daud atau Sunan Abu Daud. Bagaimana pembahasan dalam kitab tersebut? Pembahasan dalam kitab tersebut yaitu di mana semua yang tertera dalam kitab Sunan Abu Daud hanya hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat. Maka beliau mengatakan, haitsu arada an yakuna mawdu' kitabahu khasan bi ahaditsil ahkam. Apa yang tertera dalam Sunan Abu Daud itu adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum-hukum syariah. Maka kalau kita mau mencari fadhail, keutamaan tentang tafsir pun jarang kita ketahui kecuali saradafi qasiran, cuma menyebutkan sedikit saja. Berbeda dengan kitab membaca kemarin yang dimana di Abu Bukhari, di Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kitab namanya Kitab Tafsir dan itu termasuk panjang. Imam Muslim juga ada tentang fadhail semuanya ada. Tapi di Abu Daud ini dicukupkan dengan pembahasan yang ada di hukum-hukum syariat. Maka Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, kana tasnifu ulama'il hadis qabla zamani Abu Daud. Ulama sebelum datangnya Abu Daud atau sebelum masanya Abu Daud, yang dimana Abu Daud tadi lahir tahun 202, meninggal tahun 275. Jadi ulama-ulama sebelum itu di bawahnya ketika mengarang sebuah kitab maka namanya Al-Jawami atau Jami' As-Sahih atau Al-Musnad. Jadi nggak ada mengarang langsung namanya Sunan, nggak ada. Jadi ulama yang hidup di masa sebelum Imam Abu Daud ketika mengarang kitabnya maka disebutkan di situ Al-Jawami wal Masanid nahwa Musnad Ahmad bin Hanbal, Jami' As-Sahih, semua jami'. Tapi ketika fajama'atil kutub ila ma fiha minas sunan wal ahkam, tapi ketika datangnya Abu Daud radhiyallahu anhu rahimahullah taala, maka beliaulah yang pertama kali mengarang dalam kitab sunan. Fa'ama sunan mukhassah, tapi kalau sunan langsung di mana cuma membahasnya yang sedikit khusus itu tidak. Ini sunannya mencakup umum semuanya. Bagaimana bab-bab fikih, maka beliau letakkan dalam seperti bab-bab fikih dimulai dengan at-thaharah. Bahkan maka dari itu kita mengetahui pembahasan apa yang disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud itu hanya saja hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum yang bisa kita jadikan dalil. Karena nanti ada pembahasan dan kekhususan bagaimana di Imam Abu Daud ini. Maka kalau bagusnya ke depan adalah sebuah wadah yang membaca langsung kutubus sittah. Dulu yang kita lakukan bersama guru-guru kami setiap harinya, setiap minggunya itu selalu membaca agar walaupun secara sardan, secara cepat, tapi dengan itulah kita mudah untuk memurojaah. Bagaimana kedudukan kitab Sunan Abu Daud ini? Sebagian ulama berpendapat berselisih mana yang lebih didahulukan, apakah Sunan At-Tirmidzi dulu atau Sunan Abu Daud dulu. Tetapi sebagian besar ulama yang mengarang kitab-kitab manahijul muhaddisin, metode-metode ahlul hadis dalam kitab-kitab mereka, maka mereka meletakkan kitab yang ketiga setelah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka mereka meletakkan posisi yang ketiga yaitu posisi Sunan Abi Daud, karena syarat-syaratnya sebagaimana juga yang disyarat-syaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian bagaimana pentertiban? Kalau kita penyusunan pentertiban, bagaimana pentertiban yang ada kitabnya atau bab-babnya yang ada di Sunan Abu Daud?
Imam Abu Daud meletakkan tertib bab-bab yang ada di kitab sunannya ala maudu'atil fiqhiyah, ala maudu'atil fiqh, bagaimana tertiban di kitab-kitab fikih. Fashtamala kitabul khamsah wa thalathina kitaban. Nanti kalau kita membaca itu ada kitab, ada bab. Jadi per kitab dulu, dia paling atas, baru babnya paling bawah, yang di bawahnya. Kalau dalam Sunan Abu Daud itu ada 35 kitaban, ada 35 bab. Setelah bab, kalau kita bahasa Indonesia apa ya? Setelah judul utama, kemudian baru judul di bawahnya. Kalau judul utama yang ada di Sunan Abi Daud itu ada 35 kitab. Kemudian bab yang ada di Imam Abu Daud ada 1871 bab. Dan jumlah hadis di Sunan Abi Daud itu ada 5274 hadis. Tapi sebagian riwayat, nanti kalau kita mendapatkan nuskhah, mendapatkan cetakan, bahkan ada yang mengatakan jumlah yang ada di Imam Abu Daud itu ada 4800. Tapi kebanyakan pendapat pertama lebih kuat. Karena kenapa? Karena annahu asqata min hadzal adad al-hadits alladhi karrara fi aktsari min mawdu'in fi kitabihi. Karena sebagian hadis-hadis yang ada pengulangan itu tidak sebutkan nomor lagi. Itu maka menjadikan hadis yang ada di Sunan Abu Daud menjadi 4800 yang aslinya 5274 hadis. Bagaimana beliau memulai kitab Sunan Abi Daud dengan kitab Thaharah, pembahasan tentang tata cara bersuci, yang dimana dalam kitab Thaharah itu ada 143 pembahasan. Dan ditutup di kitab Sunan Abu Daud dengan Kitabul Adab, di mana di dalamnya ada 180 permasalahan. Nanti kita contohkan bagaimana pembahasan yang ada di kitab Sunan Abi Daud tersebut. Kemudian sebagian mengatakan ada beberapa kitab yang tidak disebutkan dalam kitab tersebut, yaitu Kitabul Luqatah, kitab tentang barang temuan, Kitabur Rabi', yaitu kitab tentang pembahasan kitab yang keempat. Ada yang mengatakan di situ tidak dicantumkan, tapi membahas tentang harta temuan, yaitu di mana di situ ada 20 hadis. Juga di mana dibahas di situ ada Kitabul Harf wal Qiraat. Orang-orang yang mendalami ilmu tafsir, ilmu qiraat pasti paham bagaimana tentang karangan yang dikarang oleh Imam Abu Daud ini. Di situ ada 40 hadis, dan juga di situ ada Kitabul Mahdi, akhbar-akhbar akhir zaman Imam Mahdi, di mana di situ ada 12 hadis yang dibahas. Kemudian bagaimana pembahasan dan bagaimana tingkatan-tingkatan derajat yang ada di Sunan Abu Daud? Qala Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi. Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi ini beliau yang mengarang tentang syurutu a'immatis sittah. Jadi kalau kita mau sederhana, simple mengetahui tentang syurutu a'immatis sittah, maka kita kembali ke kitabnya Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi. Beliau mengatakan, wa amma Abu Daud faman ba'dahu, Abu Daud dan ulama setelahnya, fa inna kutubahum tanqasimu ila thalathati aqsam. Dalam kitabnya ada 3 pembahasan dibagi. Pembahasan pertama, pembahasan yang ada di kitab Sunan Abu Daud itu ada hadis yang derajatnya sahih. Kayak kemarin kalau udah sahih berarti nggak usah kita bahas lagi karena surutnya mencukupi semuanya. Dan ini kalau sudah hadis sahih sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti sudah kita langsung terima saja. Pembahasan kedua, hadisnya sahih ala syartihima. Hadisnya sahih tetapi dia mencukupi syarat-syarat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terkadang hadis tersebut lam yukhrija,
belum disebutkan Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam kitabnya, tapi syaratnya mencukupi. Pembagian ketiga yaitu al-hadis alladzi akhrajahu fi babil mutaqaddim, al-mudiyatu fi babil mutaqaddim wa awradaha la qat'an minhum bisihhatiha, yaitu hadis-hadis yang sudah disebutkan tetapi kita tidak bisa menjazmkan kalau itu hadis sahih. Wa rubbama abana al-makhraj laha, bagaimana ketika beliau menjelaskan mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab sunannya, an illatiha bima yafhamuhu alil ma'rifah, karena terkadang di situ ada illah, ada sebab yang membuat hadis itu majruh, yang membuat hadis itu dhaif. Maka beliau membagi wa amma darajatul hadis, tingkatan-tingkatan hadis yang ada di Sunan Abi Daud, faqad sarraha Abu Daud nafsahu, Imam Abu Daud langsung menjelaskannya dengan sendirinya. Jadi kalau kita baca kitab hadis tersebut, nanti setiap di bawahnya beliau memberikan komentar tentang hadis yang beliau sebutkan. Sebagaimana contohnya, bagaimana? Contoh pertama, hadis tersebut apa yang ada di Sunan Abu Daud, maka hadisnya sunnah sahih lidzatihi. Maka ketika kita membaca Sunan Abi Daud dan mendapatkan hadis, kemudian beliau mengomentari dalam hadisnya hadza hadisun sahih, berarti hadis itu sahih lidzatihi. Bagaimana syaratnya? Cukup semuanya ittisalus sanad, ada lautur ruwah, ada doktor ruwah, ada musyrid dan ada mu'ilah, semuanya tercakupi. Kalau dalam kitabnya Imam Abu Daud mengatakan dalam hadis akhirnya, yang pertama tadi hadza hadisun sahih, yang kedua kalau beliau mengatakan hadza hadisun wa ma yushbihuhu, sepertinya berarti hadis tersebut derajatnya as-sahih li ghairihi, di mana dhabtunya aqal kalau menurut ilmu al-hadis. Yang ketiga, ketika Imam Abu Daud mengomentari dalam hadisnya, setelah hadis beliau mengatakan wa ma yuqaribu bihi, berarti hadis tersebut hasan lidatihi. Kalau ada hadis mengatakan, nanti beliau mengomentar ketika disebutkan hadis walam adzkur fihi syai'an fa huwa salih, kalau saya belum sebutkan di dalam hadis tersebut berarti salih. Salih itu berarti al-hasan li ghairihi, di mana hadis tersebut masih bisa kita gunakan untuk berhujjah. Yang kelima, yang pertama tadi sahih, kalau ada kata sahih berarti sahih lidzatihi, kalau wa ma yushbihuhu berarti sahih li ghairihi, kalau wa ma yuqarribuhu berarti al-hasan lidzatihi, walam adzkur minhu syai'an fa huwa salih berarti hasan li ghairihi. Kalau hadis yang kelima, yaitu hadis yang dimana beliau mengatakan ad-dha'ifun fihi wa huwa syadidun bayantuhu, kalau ada hadis yang dhaif maka beliau langsung menjelaskannya, hadza hadisun dha'ifun. Maka hadis yang posisi yang nomor 5, ad-dha'if alladzi la yuhtaju bihi, hadis yang dhaif yang dimana tidak bisa untuk kita gunakan untuk hujah, maka beliau akan menjelaskan derajat yang beliau cantumkan setiap hadis dalam kitab sunnah tersebut. Kalau kita mencari ini sampai pembahasan, nanti di akhir kita beri contoh bagaimana hadis-hadis yang dimana beliau mengatakan hadza hadisun sahih wa ma yuqarribuhu wa ma yushbihuhu. Terkadang beliau diam, berarti hadisnya salih dan bisa masih kita gunakan untuk berhujjah. Kemudian kalau kita mencari tentang syarah-syarah atau penjelasan-penjelasan tentang Sunan Abu Daud, rupanya banyak. Sebagaimana ihtimam, bagaimana para ulama ihtimam dengan hadis dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, rupanya banyak juga ulama yang ihtimamuhu ila Sunani Abi Daud. Banyak yang beliau menekuni tentang Sunan Abu Daud. Maka salah satu kitab yang masyhur kalau kita mencari tentang bagaimana penjelasan hadis-hadis di Sunan Abi Daud, maka dikarang oleh Al-Imam Al-Khattabi yang bagaimana beliau meninggal tahun 388 Hijriah dengan kitab namanya Ma'alimus Sunan.
Ada juga kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Abadi, Al-Aunul Ma'bud, ini yang paling masyhur. Aunul Ma'bud ala Sunani Abi Daud, yang dikarang oleh Abi Abdurrahman Muhammad ibnu Ashraf Al-Azim Al-Abadi. Beliau meninggal tahun 1349 Hijriah. Tapi kalau lebih dahulu, Imam Al-Khattabi itu lebih terdahulu. Kemudian juga ada kitab namanya An-Minhal, Minhalul Adbi Al-Mawrud Syarh Sunan Abi Daud. Itu punya anaknya Imam Tajuddin As-Subki, punya Muhammad punya Syekh Mahmud Muhammad Khattab As-Subki. Banyak syarah-syarah kalau kita ingin menjelaskan. Ada juga banyak kitab Badul Majhud, Syarh Sunan Abi Daud, punya As-Saharon Furi. Itu juga terkenal karena beliau termasuk ulama-ulama yang di akhir, maksudnya belum terlalu lama mengarang bagaimana kalau Imam Al-Khattabi di awal-awal tersebut. Kemudian pembahasan terakhir dan akan kita bahas contoh-contoh bagaimana kalau yang kita akan dapati dalam kitab Sunan Abu Daud, yaitu metode yang Imam Abu Daud gunakan dalam kitab sunannya. Yang pertama, syarat yang beliau tetapkan. Syarat yang beliau tetapkan dalam Sunan Abu Daud, yang pertama yaitu alla yakuna fi sanadil hadis alladhi yukhrijuhu rajulun matrukul hadis. Sanad yang beliau cantumkan dalam kitab hadis, tidak ada sanad yang dimana rawinya atau rijal perawi hadisnya seseorang yang matruk. Matruk, apa itu matruk? Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, matruk itu yang rawinya muttaham bil kadzib. Jadi rawinya tersebut sudah dipastikan dia seorang pembohong. Jadi kalau meriwayatkan hadis dia pembohong, itu sudah tertolak. Jadi nggak boleh. Sebagaimana beliau mengatakan dalam kitab sunannya, walaysa fi kitabis sunanil ladzi sanaftuhu an rajulin matrukil hadis syai'. Tidak ada yang saya karang, saya cantumkan dalam kitab sunan ini, yaitu seorang rawi yang matruk, yang bagaimana beliau jelaskan kepada penduduk Ahlul Mekah. Wa idza kana fi haditsun munkar, kalau di mana dalam kitab sunan tersebut ada hadis munkar, bayantuhu annahu munkar, maka saya akan menjelaskan kalau hadis itu munkar. Walaysa ala nahwihi fi babi ghairihi, enggak ada yang semisal-semisalnya. Jadi kalau beliau ada mengatakan riwayatnya hadis munkar, langsung disebutkan. Wa ma lam adzkur fi syai'an, kalau tidak ada yang saya sebutkan atau saya tidak mengomentari hadis tersebut, maka fahuwa salih, maka hadis tersebut saleh, masih bisa digunakan untuk kita berhujah. Kemudian syarat yang kedua, yang pertama tadi beliau tidak akan mencantumkan rawi dalam hadisnya, yaitu seorang rawi yang matrukul hadis. Poin yang kedua, an la yakuna fi sanadil hadis rajulun qad ajma'al ulama ala tarkihi. Enggak mungkin beliau menyebutkan dalam kitab sunannya ketika ulama ahlul hadis sudah bersepakat kalau rawi tersebut matruk, maka beliau tersebut tidak akan menyebutkan dalam kitab hadis tersebut. Sebagaimana Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Mandah mengatakan, anna syarta Abi Daud dan wan Nasa'i, bagaimana syarat Imam Abu Daud dan Nasa'i, ahadits aqwamin lam yujma' ala tarkihi. Jadi kalau ada rawi nanti ada mengatakan ini hadisnya dhaif ini di Imam Abu Daud, tetapi kan ulama lam yajtami'u ala dha'fihi, ulama itu belum bersepakat semua ya kalau rawi tersebut dhaif, maka berarti beliau mencantumkan dalam kitab sunannya. Maka tetap ada rawi-rawi yang dimana nanti hadis tersebut dhaif ada. Poin yang ketiga, an yakuna al haditsu muttasilan. Beliau tidak akan meriwayatkan kalau hadis itu munqati, terputus. Maka beliau akan meriwayatkan hadis itu bersambung, karena syarat pertama untuk menjadi hadis itu sahih ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Maka beliau mengatakan wa amma al marasil, hadis-hadis yang mursal. Mursal itu berarti yang terpotong langsung dari tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
faqad kana yahtaju bihal ulama fi ma madha mislu Sufyan ats-Tsauri. Kalau hadis-hadis yang mursal itu ulama-ulama terdahulu terkadang masih menggunakan untuk hujah, sebagaimana Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibnu Anas wal Auza'i, sampai datanglah Imam Asy-Syafi'i fatakallama fiha. Maka kalau kita membaca kitab Risalah Imam Asy-Syafi'i, itu juga membahas tentang, ada pembahasan tentang istilah-istilah ahlul hadis itu juga disebutkan. Wa tabau dzalika Ahmad bin Hanbal, dan ikutnya Ahmad bin Hanbal yang bagaimana mendukung bahwasanya kalau hadis tersebut tidak muttasil, tidak bersambung, maka di situ untuk ihtijaju bihi, untuk kita gunakan untuk berhujjah, maka derajatnya menurun. Fa in lam yakun musnad ghairul marasil wa lam yujadul musnad. Ini kekhususan beliau, syarat beliau yang ketiga, yaitu dalam kitab Sunan Abu Daud sanadnya semua harus bersambung muttasil. Bagaimana? Dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya harus bersambung, nggak boleh terputus. Kalau terputus berarti nggak disebutkan. Akan tetapi beliau mengatakan, kalau saya tidak mendapatkan dalam pembahasan tersebut, dalam hukum tersebut, kecuali hadis-hadis yang mursal, ya sudah, maka saya ambil hanya saja. Nanti beliau mengatakan walaisa huwa mislul muttasil fuqwah, maka beliau akan menjelaskan kedudukan hadis yang mursal ini tidak sepadan dengan kedudukan hadis yang sahih dalam kekuatannya. Jadi kekuatannya menurun karena harusnya dia bersambung, ini terputus. Kemudian metode apa yang beliau gunakan dalam pembuatan sanad atau peletaan sanad yang di dalam kitab sunannya? Yang pertama, beliau gunakan cara al-mutaba'at wa syawahid. Ini biasanya digunakan untuk mustalah hadis ini, al-mutaba'at wa syawahid. Kalau mutaba'at berarti dia mutaba'at ketika dia dalam sanadnya dia berjumpa dengan guru-gurunya tapi dengan jalur lain, tapi tetap berjumpa. Kalau dengan syawahid berarti biasanya tak jauh dengan matannya fi ma'manahu. Kita kasih contoh bagaimana ada mutaba'at dengan syawahid yang beliau buat dalam kitab Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan dalam kitab sunannya, contohnya, qala hadatsana Zuhair ibnu Harbin, qala hadatsana Waqi' anil A'mash an rajulin an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnu mil ard. Ini hadisnya seperti ini. Kemudian Imam Abu Daud mengatakan rawahu Abdus Salam, rawahu Abd bin Salam ibnu Harbin anil A'mash an Anas bin Malik bahwa dhaif. Jadi hadis ini mutaba'at kepada gurunya, dari gurunya Waqi' dan gurunya Abd bin Salam, Abdus Salam ibnu Harbin, yang mana berjumpa dengan A'mash, Sulaiman ibnu Mahran. Nah, kalau kita nggak ada ini memang agak sulit untuk penggambarannya. Itu tentang mutaba'at. Kemudian kalau contohnya lagi, beliau akan mengatakan qala hadatsana al-Qa'nabi, qala hadatsana Anas yakni Ibnu Iyad. Kemudian Ibnu Abu Daud mengatakan qala wa haddatsana Ibnu Musanna qala hadatsana Ibnu Sa'id an Ubaid yakni an Ubaidillah wa hadza lafdzul Musanna. Qala hadatsana Sa'id bin Ayyub an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun yusalli. Semua dakhala hadis fasalli irji fasalli fa innaka lam tusalli. Hadis ini beliau mengatakan wala yukhfa faidatun hadzal manhaj. Lalu beliau datangkan dengan hadis-hadis yang syawahidnya. Syawahid itu biasanya dengan maknanya, makna dalam. Tapi kalau syawahid, kalau mutaba'at itu di matannya. Ini pembahasan tentang khusus di ilmu hadis. Itu yang pertama tadi. Beliau dengan cara al-mutaba'at dan syawahid. Metode yang kedua yang beliau buat dalam kitab sunannya yaitu at-tanbih ila ikhtilafi siyagil ahadits. Beliau itu bisa mencampurkan semua perselisihan tentang sanad-sanad. Kalau yufidu sama faqad wa ba'duha yahtamilu sama. Ada sebuah hadis terkadang dia langsung sigohnya sigoh itu sama, sebagian sigohnya sigoh tamalu sama. Beliau akan mencampurkan hadis tersebut.
Nah, kalau contoh-contohnya banyak ini. Kalau kita banyak membahas contoh, nggak selesai pembahasan ini. Pembahasan yang ketiga, beliau akan mengatakan cara metode yang beliau buat dalam kitab sunannya, at-tanbih ila ikhtilafil waqi' fi asma'il ba'durwah. Beliau lebih mendetailkan tentang nama-nama rawi tersebut, dan rawi-rawi tersebut itu jarang orang ketahui kecuali seseorang tersebut telah mendalami ilmu rijal. Jadi dalam ilmu hadis itu ada khusus namanya ilmu rijal, ilmu yang membahas tentang rawi hadis saja. Dahulu kita ketika membahas ini apa yang dibahas? Karena cuma sanad-sanad saja, sanad-sanad tentang rawi-rawi. Kita pun nggak paham. Bahkan ada kamus yang membahas tentang rawi saja dalam tersebut. Bagaimana kedudukan? Nah, kita bahas, kita buka. Yang paling kecil kitabnya Taqribut Tahdzib punya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita membaca hadis ada sanadnya, seperti kalau hadis sana Muhammad bin Katsir an Sufyan. Sufyan ini Sufyan siapa? Bagaimana derajatnya kita buka? Ada kamusnya tersebut. Kita buka bagaimana satu persatu. Oh, ini Sufyan ibnu Uyainah. Bagaimana beliau? Karena beliau hidupnya masa ini, meninggalnya masa ini. Beliau gurunya ini, muridnya ini. Nah, itu kalau orang-orang yang mendalami di situ baru mengerti bagaimana tentang ilmu ar-rijal. Kemudian metode yang selanjutnya, beliau banyak membuat dalam kitab sunannya itu tahwil. Jadi kalau kita membaca qala haddatsana Muhammad, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yunus an Zaidah, ha. Nanti ada ha. Kita nggak boleh membacanya ha, nggak boleh. Jadi kalau kata seperti itu tahwil. Nah, itu biar tahu. Seperti kalau tiba-tiba dalam kitab tersebut ada na, sana, atau ana, itu nggak boleh kita membaca ana, sana, nggak boleh. Maka dia harus mengatakan qala haddatsana akhbarana. Pembahasan yang terakhir ini, yaitu bagaimana di mana dalam kitab tersebut beliau selalu mengomentari seorang rawi dalam kitab tersebut. Ketika ada hadis, maka beliau akan mengomentari bagaimana derajat rawi tersebut, karena beliau terkenal punya kitab namanya Al-Marasil yang membahas tentang rijal-rijal rawi-rawi dalam kitab beliau. Maka beliau lebih mengetahui bagaimana tentang ilmu rijal, bagaimana tentang jarh wa ta'dil, bagaimana tentang sihah wa da'af, karena semua tersebut mauqufun ala sanad, yaitu al-muttasilu ilal matan, karena sebuah hadis dikatakan hadis itu bisa sahih kalau di mana seorang rawinya harus adil dan rawinya harus dhabit, dan itu harus ada pada seorang perawi hadis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini, waktu yang sangat ini, memberikan manfaat kepada kita semuanya. Bagaimana kalau seseorang mencontohkan, bagaimana Imam Abu Daud mencontohkan kepada kita semuanya, ketika seseorang ingin mengambil hadis dari Rasulullah SAW, jangan pernah dia mengambil dari riwayat yang matruk. Riwayat yang matruk yaitu riwayat rawi-rawi yang dimana muttaham bil kadzib, mengajarkan kepada kita kalau ada orang yang pembohong, berarti janganlah berbohong atas nama Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.